Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Dewi dari kelas PS6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syaitibi. Jadi Al-Syaitibi ini yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syaitibi ini dibesarkan dan memperoleh keseluruh pendidikannya itu di ibu kota kerajaan Nasr di Granada. Jadi Granada ini tuh merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu baik dalam bentuk ulum al-wasail ataupun metode-metode dan ulum maqasid ataupun esensi dan hakikat. Nah, setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syaitibi ini tuh mengajarkan kepada para generasi berikutnya dan mewarisi karya ilmiahnya. Karya ilmiahnya itu ada di bidang bahasa Arab dan di bidang usul fikih. Al-Syaitibi ini wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Nah, Al-Syaitibi ini tuh mengemukakan konsep maqasid al-syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian dikembangkan dan dijadikan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Jadi maqasid ini tuh dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, bagian tingkatan dahruriyat ini tuh adalah jenis maqasid yang merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya itu seperti penunaian rukun Islam, melaksanakan kehidupan manusiawi, serta larangan mencuri. Kemudian ada hajiyat. Hajiyat ini tuh adalah jenis maqasid yang dimaksudkan itu untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan diri ke yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Kayak contohnya itu seperti kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Kemudian yang terakhir ada tahnisiyat. Maqasid ini tuh bertujuan untuk agar manusia itu dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ini tuh tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Contohnya itu mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Kemudian pandangan Al-Syaitibi di bidang ekonomi itu ada yang pertama objek kepemilikan. Pada dasarnya ini tuh Al-Syaitibi itu mengakui hak milik individu, tetapi ia tuh menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Di sini Al-Syaitibi menegaskan bahwa air sungai itu bukanlah objek kepemilikan dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua yaitu adalah pajak. Dalam pandangan Al-Syaitibi, pemungutan pajak itu harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Dengan mengutip para pendahulunya kayak seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farad, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya sekalipun pajak tersebut itu belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.